Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Yolanda dengan NIM C1C019073, kelas R009 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Pada slide pertama, saya akan membahas tentang apa itu akuntansi. Apa itu akuntansi syariah? Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Nah, menurut Triwono, akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk humanis dan syarat nilai di mana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal. Nah, dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijtima atau kesepakatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan huruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, untuk hubungan syariah Islam dengan akuntansi syariah itu ada poin-poin yang menjelaskan tentang akuntansi syariah dalam bahasa Arab adalah al-muhasabah. Berasal dari kata masdar yasaba yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, al-muhasabah memiliki berbagai kata, yaitu asaba yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan, juga berasal dari kata ihtiasaba yang berarti mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan. Juga berarti menjadikan perhatian atau mempertanggungjawabkannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Nah, selanjutnya, akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ada beberapa prinsip yang mendasari akuntansi syariah. Yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait, dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Prinsip kedua yaitu tentang prinsip keadilan. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Yang kedua, kata bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Prinsip ketiga yaitu prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Nah, untuk slide selanjutnya, yaitu hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Dari ayat-ayat lain yang juga secara eksplisit menerangkan konsep akuntansi dalam Al-Quran adalah yang pertama, yaitu surah Asy-Syura ayat 181, mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik. Perintah jangan merugikan manusia pada hal-halnya dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 6 yang menerangkan proses auditing atau sama dengan tabayun dengan teliti dan benar tanpa menimpakan suatu musibah atau bahaya kepada orang lain. Yang ketiga, terdapat pada surat Al-Isra ayat 35 menerangkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan dalam neraca. Perkembangan transaksi syariah.
Yang pertama, perkembangan pesat transaksi syariah itu sendiri terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, di antaranya bank, asuransi, dan pasar modal, dana pensiun, dan lainnya. Yang kedua, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Yang ketiga, perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg, Swiss, dan Denmark. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pada tahun 1991, Bank Muamalat didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan lengsernya Presiden Soeharto merupakan pembuktian dari bank muamalat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berdiri tegak saat bank-bank konvensional lainnya tersungkur tak berdaya. Semenjak peristiwa itulah, nasabah mulai tertarik menggunakan jasa bank muamalat. Selanjutnya, didirikan Bank Syariah Mandiri yang merupakan salah satu imbas dari krisis ekonomi di tahun 1998. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat sebelum tahun 1999, pada tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Hingga pada tahun 1998 baru ada 1 bank syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah yang beroperasi. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir, perkembangan transaksi syariah. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini mengalami peningkatan diantaranya pada obligasi syariah atau sukuk, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, pendapatan proyek syariah, real estate syariah. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, tingkat investasi pada sektor keuangan juga semakin meningkat. Mungkin pada video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.